Ya sabar dong. Kalian yang sabar ya, Nak. Kita diawali dari seorang penjual sate keliling, sebut saja namanya Norman. Ia kesehariannya adalah penjual sate keliling yang baru saja mencoba berusaha berjualan sate keliling, biarpun penghasilannya belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Berbeda dengan Lucy, ia terbiasa dengan memegang uang yang sangat banyak. Kali ini suaminya membawa uang yang hanya 30.000. Itu tidak akan mencukupi untuk belanjanya hari ini, sebab itu biaya masih kurang. Lucy pun lalu memarahi suaminya. Sabar dulu ya, sayang. Sejak aku hidup susah kayak gini. Adit dan Putri, namanya, adalah anak dari mereka berdua. Mereka berdua sangat menyayangi orang tuanya. Mereka berdua sekarang hidup pas-pasan, tapi Norman selalu saja berjualan sate keliling demi mencukupi kehidupan mereka. 2 hari kemudian, Norman yang biasa berjualan sate keliling tak sengaja ditabrak oleh sebuah motor yang mahal. Ya, benar saja, Norman kali ini terjatuh. Tapi tiba-tiba si pemilik mobil malah memarahi Norman dan meminta ganti olehnya. Norman pun lalu pulang ke rumah dan ia disambut oleh istrinya. Tanpa disangka, bukannya perhatian pada suaminya yang habis ditabrak oleh mobil, istrinya malah marah pada Norman karena gerobak yang dibawanya rusak dan tidak membawa uang. Hancur kayak gini. Ada aja cerita. Keesokan pagi, Norman pun memperbaiki gerobaknya yang rusak akibat ditabrak oleh mobil semalam. Lalu anak-anaknya pun datang untuk membantu ayahnya tersebut. Awalnya mereka sangat terkejut karena kenapa kaki ayahnya sakit dan gerobaknya rusak. Ia pun lalu berjualan keliling seperti biasa. Betapa senangnya Norman sebab ada seorang pelanggan yang akan membeli sate miliknya sebanyak 10 bungkus. Norman pun sangat bahagia karena orang ini membeli yang agak banyak bungkusannya. Tapi tiba-tiba ia hanya meminta gratis pada Norman. Di balik itu ada seorang anak kecil yang ingin memakan sate, tapi ia tidak memiliki uang. Lalu Norman pun bergegas memberikan sate tersebut pada anak itu dengan gratis. Norman sangat perhatian. Bentar, Bapak buatin. Malam itu, Lucy melihat anak-anak dan suaminya sedang tertidur pulas. Lucy yang sudah tidak berpikiran baik lagi ingin meninggalkan anak dan suaminya karena ia tak terbiasa dengan hidup susah. Lalu ia bergegas diam-diam pergi dari rumah itu. Tahan hidup miskin. Ketika Norman bangun pagi, ia pun tak mendapati istrinya Lucy yang berada di rumah. Norman sangat heran-heran sebab biasanya istrinya sedang ada di kamar, tapi tidak dengan hari ini. Ternyata Lucy istrinya pergi tanpa berpamitan pada anak dan suaminya, hingga membuatnya bingung dan gelisah sebab istrinya tak ada berbicara padanya kalau akan meninggalkan anak dan suaminya. Lalu Norman tetap saja berusaha mencarinya dan bertanya pada warga sekitar apakah mereka melihat istrinya atau tidak. Kedua anaknya pun bangun dan menanyakan pada ayahnya kemana ibu mereka pergi karena tidak ada di rumah. Mereka pun lalu bersedih sebab ibunya telah meninggalkan kedua anaknya itu dengan ayahnya yang kismin. Betapa sangat sedihnya mereka. Adit dan Putri pun lalu menemani ayahnya berjualan keliling hingga malam hari. Tanpa disadari, Putri yang sudah sangat kelelahan menemani ayahnya itu berjualan keliling. Lalu mereka pun segera beristirahat di sebuah tempat untuk istirahat sebentar saja. Anak Bapak kenapa nangis? Emang salah Bapak ini semua. Lagi-lagi, Norman dan kedua anaknya terus menanyakan keberadaan ibunya yang tak kunjung pulang. Mereka bertiga sangat kehilangan sosok seorang ibu. Tapi apa mau dikata, Lucy pergi diam-diam tanpa berbicara pada mereka. Hari ini, Adit dan Putri bersama ayahnya makan nasi goreng. Karena ayahnya tidak pandai memasak, jadi kedua anaknya disuruh makan itu saja. Mereka tetap menanyakan keberadaan ibunya, tapi semuanya sia-sia sebab ibunya pergi tanpa
tanpa bilang-bilang pada mereka. Sore itu, Norman melihat ada seorang anak pemulung sampah sedang duduk merenung. Ternyata anak pemulung itu sangatlah lapar, tapi tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Norman pun lalu Lihat, baik mau mulung. di tempat lain. Putri dan Adit sedang mencari ibunya, tapi tiba-tiba Putri tersenggol oleh sebuah motor, hingga Putri pun terjatuh dan tertidur di lantai. Lalu ia pun ditolong oleh warga sekitar untuk mengantarkan ke rumah sakit. Adit sangat gelisah, lalu ia pun memberitahu kepada ayahnya kalau adiknya tersebut telah disenggol oleh sebuah motor. Norman sangat sedih karena melihat anaknya yang masuk rumah sakit karena mencari ibunya yang tak kunjung pulang. Lalu tiba-tiba dokter keluar dari ruangan itu dan memberitahu kalau anaknya harus segera diobati. Norman pun lalu meminjam uang pada temannya yang kaya. Dan tentu saja karena kebaikannya ia pun lalu menolong Norman dengan sebab sahabatnya itu sangat peduli padanya. Dan aku butuh biaya, saya yang nanggung. Makasih banyak ya, enggak? Seminggu pun berlalu. Tiba-tiba Lucy datang ke rumah Norman. Norman pun sangat senang, tapi tidak. Ternyata Lucy datang untuk minta pisah dengannya dengan membawa surat untuk ditandatangani oleh Norman. Norman pun sangat terkejut sebab ia tak menyangka. Benar saja, setelah Norman membaca surat itu, ternyata Lucy istrinya ingin minta pisah padanya karena Lucy tidak tahan hidup miskin bersama Norman. Norman pun mau gimana lagi, terpaksa mengikuti keinginan Lucy. Yang lebih kaya dari kamu. Ketika Norman berjualan sate keliling setiap harinya, tiba-tiba ada seorang pria yang menaruh sesuatu pada makanan Norman. Ya tentu saja supaya Normannya itu tidak mau dibeli orang lagi. Lalu bergegaslah pria tersebut pergi meninggalkannya. Tiba-tiba beberapa warga sekitar datang ke gerobaknya si Norman. Mereka sangat marah sekali sebab anak-anak mereka pada sakit karena makan sate dari Norman itu. Lalu Norman pun dimarahi oleh warga. Gara-gara makan sate lo. Saya masih jualan sampai sekarang. Enggak paham, enggak. Pergi. Beberapa hari berlalu. Tanpa Norman sadari, ada seorang lelaki bersama istrinya datang ke rumah Norman. Tanpa disangka, kedua lelaki itu yang membawa anak memberikan Norman uang rasa terima kasihnya karena telah memberi anaknya makan kemarin. Sementara di sisi lain, Lucy sangat terkejut sebab calon suaminya itu hanya ingin menipunya. Dan tentu saja, Lucy yang akan dinikahinya akan dijadikan seorang pengemis. Waduh, Aku nggak mau, Mas. Kamu harus tinggal di sini. Laluan kamu ya, Mas. tak tahan dijadikan pengemis oleh calon suaminya itu. Lalu Lucy pun pergi berlari meninggalkan suaminya. Tak disangka ia pun menemukan Norman yang sedang berjualan sate keliling. Lalu Lucy pun meminta tolong pada suaminya itu. Kamu gak kenapa-kenapa kan? Tadi dia ngebohongin aku. 1 tahun berlalu, kini Norman telah menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tapi Norman hanya seorang diri, sebab istrinya telah meninggalkannya dulu sebab Norman adalah seorang miskin yang kini menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tak sampai di situ, Norman kini membuka cabang ke mana-mana. Makanya dari sinilah ya teman-teman, kita sudah mengambil pelajaran. Sewaktu kita miskin bukan berarti kita harus ditinggalkan. Kita harus sama-sama berusaha ya hingga menjadi sukses.